Cuy, beberapa waktu lalu publik dikejutkan sama kabar duka dari Najwa Shihab. Suaminya Ibrahim Assegaf meninggal dunia secara mendadak karena serangan stroke, tanpa tanda-tanda yang jelas, tanpa sakit yang lama. Stroke ini bukan penyakit orang tua aja cuy. Penyakit ini bisa datang tiba-tiba, bahkan saat kita merasa sehat-sehat aja. Dan yang lebih menakutkan, stroke bisa merenggut nyawa atau membuat seseorang kehilangan fungsi tubuh dalam hitungan menit aja cuy. Oke cuy, kali ini kita akan bahas tuntas soal stroke. Mulai dari penyebabnya, gejalanya, sampai cara pencegahannya. Karena mengenal penyakit ini lebih awal, bisa jadi langkah kecil yang menyelamatkan hidup seseorang yang kita cintai, atau bahkan diri kita sendiri. Masih banyak yang mikir stroke itu cuma penyakit orang tua. Padahal kenyataannya, anak muda zaman sekarang pun udah mulai banyak yang kena cuy. Gaya hidup kita sendiri yang jadi pemicunya. Makan gorengan tiap hari. Duduk kerja 10 jam tanpa gerak, tidur kurang, ngerokok biar kelihatan dewasa, dan stres karena hidup nggak sesuai ekspektasi. Stroke tuh gini cuy, bayangin otak kita kayak pusat komando yang butuh aliran darah lancar kayak jalan tol. Nah, stroke itu kayak macet parah, bahkan bisa dibilang tabrakan besar yang bikin jalur ke otak tertutup total atau pecah. Dan jenis stroke tuh ada dua cuy, stroke iskemik, penyumbatan pembuluh darah. Ini yang paling sering, sekitar 85% kasus. Stroke hemoragik, pembuluh darah di otak pecah dan bikin otak kebanjiran darah. Apa akibatnya? Dalam hitungan menit, jaringan otak yang nggak dapat darah bakal mati. Dan bagian tubuh yang dikendalikan otak itu langsung rusak. Tanda-tanda stroke yang wajib lu tahu cuy. Face drooping, wajah tiba-tiba miring, senyum jadi nggak simetris. Arm weakness, salah satu tangan atau kaki tiba-tiba lemes. Speech difficulty. Susah ngomong, cadel, atau nggak nyambung. Time to act fast, lu harus gerak cepat, karena tiap menit berharga. Oh ya cuy, kadang juga ada gejala lain kayak pusing banget kayak muter-muter, penglihatan kabur, mendadak, mati rasa di satu sisi tubuh, atau bahkan pingsan tiba-tiba. Di Indonesia sendiri, stroke tuh jadi penyebab kematian nomor 1. Bahkan menurut data Riskesdas 2018, 1 dari 1.000 orang kena stroke. Bayangin, seberapa gede skalanya sekarang di 2025. Banyak orang baru sadar setelah anggota keluarga kena. Tapi masa harus nunggu sampai kejadian dulu, baru sadar bahayanya. Dan yang bikin lebih sedih, banyak pasien stroke yang datang ke rumah sakit udah telat. Karena nggak tahu tanda-tandanya atau nunggu sembuh sendiri. Padahal golden time stroke itu cuma 3-4,5 jam aja buat bisa ditangani maksimal. Tapi tenang cuy, stroke bisa dicegah dan langkahnya sebenarnya nggak susah. Tapi ya emang harus konsisten cuy. Yang pertama, cek tekanan darah secara rutin. Tekanan darah tinggi itu silent killer, nggak kerasa tapi berbahaya. Ini bahaya banget ya cuy. Gua sendiri punya riwayat tekanan darah tinggi turunan dari keluarga. Dan udah 1 tahun ini konsumsi obat tanpa henti cuy. Terus kurangi makanan asin, manis, dan berminyak. Mie instan, gorengan, saus-sausan itu emang nikmat tapi jahat banget buat pembuluh darah. Terus olahraga cuy, minimal jalan cepat 30 menit sehari. Nggak harus gym asal lu gerak dan nggak mager. Stop merokok dan alkohol. Ini racun pembuluh darah. Lu pikir ngerokok keren kan? Padahal itu lagi nyiapin serangan stroke. Terus yang terakhir, kelola stres. Jangan remehin mental health. Karena stres juga bikin tekanan darah naik. Terus kalau udah kejadian gimana cuy? Nah, lu bisa langsung hubungi IGD atau bawa ke RS terdekat. Jangan kasih makan atau minum. Jangan tunggu membaik. Catat waktu pertama gejala muncul. Pastikan rumah sakit punya fasilitas CT scan dan stroke unit. Stroke tuh nggak pilih-pilih korban. Lu bisa sehat-sehat aja hari ini, besok pagi bangun udah nggak bisa gerak setengah badan. Nggak percaya? Tanyain aja keluarga atau orang yang pernah ngalamin. Najwa Shihab kehilangan cinta seumur hidupnya dan dia nggak sendirian. Ada ribuan orang tiap tahun yang kehilangan ayah, ibu, pasangan, anak karena stroke. Tolong jangan tunggu sampai kehilangan baru lu nyesel. Edukasi diri, ajak keluarga cek rutin, ubah pola hidup pelan-pelan. Dan kalau lu ngerasa video ini penting, bantu share. 1 share lu mungkin bisa nyelamatin nyawa seseorang. Beneran, tulis di komentar. Pernah nggak lu atau keluarga ngalamin gejala stroke? Atau punya cerita pribadi? Ceritain di bawah. Subscribe biar lu nggak ketinggalan video penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Next, bahas apa lagi kita?